Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Delianur dengan nomor NIM M0503251010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah paper yang berjudul A Greedy Heuristic for the Capacitated Minimum Spanning Tree Problem. Paper ini ditulis oleh M. Kritikos dan G. Loano dan diterbitkan pada tahun 2017. Paper ini berindekskan Scopus Q1. Selanjutnya, masalah yang ada pada paper. Pada paper ini, masalah yang dibahas adalah mengenai Capacitated Minimum Spanning Tree Problem atau CMSTP, yaitu sebuah struktur jaringan optimal yang menghubungkan seluruh titik graf dengan biaya yang serendah mungkin, namun tetap memperhatikan adanya batas kapasitas pada setiap cabang jaringan. Masalah ini tergolong NP-hard karena metode perhitungan yang benar-benar optimal itu memerlukan waktu yang sangat lama, terutama untuk jaringan yang berukuran besar. Maka penulis pada paper ini menjelaskan bagaimana membuat pendekatan heuristik baru berbasis metode greedy yang menggunakan prinsip dari dua algoritma klasik, Prim's algorithm dan Esau-Williams heuristik yang hasilnya lebih cepat, lebih sederhana namun mampu menghasilkan solusi lebih optimal. Selanjutnya adalah gap penelitian. Sebelumnya, metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah CMSTP ini sudah banyak diteliti, seperti menggunakan pendekatan eksak, heuristik, dan meta-heuristik. Metode yang sudah sering dicoba yaitu yang pertama adalah metode eksak seperti and bound dan dynamic programming. Kelebihan dari menggunakan metode ini yaitu hasilnya optimal, namun kekurangannya metode ini sangat lambat dan tidak praktis untuk masalah yang besar. Selanjutnya menggunakan metode heuristik klasik seperti Prim dan Esau-Williams. Kelebihannya itu menggunakan metode ini tergolong cepat dan hasilnya sederhana. Kekurangannya kualitas solusi yang dihasilkan itu sering lebih rendah atau bahkan tidak stabil. Selanjutnya menggunakan metode meta-heuristik seperti genetic algorithm, tabu, and colony. Kelebihan dari menggunakan metode ini yaitu solusi yang dihasilkan sangat baik. Kekurangannya, algoritma ini cukup kompleks sehingga waktu komputasinya lama sehingga sulit untuk diimplementasikan. Gap utamanya yaitu belum ada algoritma heuristik yang sederhana dan cepat seperti metode greedy, tetapi mampu menghasilkan solusi yang dengan kualitas mendekati meta-heuristik untuk CMSTP. Selanjutnya adalah urgensi penelitian. Berdasarkan paper ini, masalah CMSTP yang ditemui adalah terdapat pada bidang telekomunikasi, transportasi, dan distribusi logistik. Pada bidang ini tuh dibutuhkan desain jaringan yang menerapkan konsep menghubungkan seluruh titik dengan biaya minimum namun mematuhi batas kapasitas di setiap cabangnya. Masalah CMSTP ini termasuk kategori NP-hard, artinya sangat sulit diselesaikan secara optimal jika ukurannya itu sangat sangat besar. Berdasarkan urgensi tersebut, pada paper ini penulis membuat pendekatan heuristik baru berbasis greedy yaitu metode PEW dan PEW PLC yang menggabungkan algoritma Prim dan Esau-Williams. Algoritma baru tersebut nantinya akan dilengkapi dengan mekanisme Law of Cosinus Perturbation untuk memperluas ruang solusi agar hasilnya lebih mendekati optimal. Kemudian adalah data yang digunakan. Pada paper ini data yang digunakan yaitu menggunakan data uji standar atau benchmark data yang sudah umum dipakai untuk menguji algoritma CMSTP dari OR library yang dikembangkan oleh Beasley pada tahun 1990. Dataset ini berisikan graf buatan yang berisikan graf acak dua dimensi dengan not berjumlah ada yang 40 dan 80. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, proses input, output, processing. Yang pertama itu input. Pada penelitian ini, pada paper ini, input yang digunakan yaitu dataset uji tadi dari OR library. Kemudian komponen yang diinput untuk mengolah datanya ada not, edge, demand, dan capacity. Kemudian ada dua kelompok data dataset, yaitu yang 40 not dan 80 not. Selanjutnya adalah preprocessing. Yang pertama itu dilakukan membaca dataset dan menentukan not pusat atau root
demand, serta kapasitas atau Q. Selanjutnya menghitung jarak antar node menggunakan rumus Euclidean. Yang ketiga menyusun hasil dalam struktur graf atau matriks biaya. Yang keempat, setelah semua siap, barulah algoritma PW dan PWPLC dijalankan untuk membangun tree biaya minimum dengan batas kapasitas. Selanjutnya yaitu proses algoritma PW ini bekerja itu dengan cara yang pertama itu mulai dengan root node, yang kedua itu menggunakan pendekatan prims algoritma untuk menambahkan node terdekat ke pohon. Yang ketiga itu periksa batas kapasitas atau key setiap kali node baru ingin ditambahkan. Jika kapasitasnya telah terpenuhi atau terlampaui, maka akan dibuat subtree baru yang sama seperti dilakukan pada algoritma Esau William. Yang kelima itu ulangi langkah yang tadi 1 sampai 4 sehingga semua node itu terhubung. PW akan menggunakan fungsi greedy dengan 6 kriteria untuk memilih node berikutnya agar keseimbangan antara jarak dan kapasitas tetap optimal. Selanjutnya yaitu proses PW PLC. Tahapan dasarnya sama seperti PW algorithm, tapi ada tambahan satu langkah, yaitu setelah menemukan struktur awal pohon, dilakukan perturbation dengan menggunakan sudut antar node menggunakan law of cosinus. Tujuannya yaitu untuk memutar kondisi node sehingga pohon bisa menjelajahi ruang solusi yang lebih luas menghindari solusi lokal. Selanjutnya ini adalah output. Yang pertama ada tabel 1. Tabel 1 ini berisikan hasil uji data algoritma PEW dari dataset OR library yang berukuran 40 node. Tabel ini menunjukkan performa dasar algoritma PEW untuk jaringan kecil sampai menengah. Yang kedua tabel 2. Tabel 2 ini sama seperti tabel 1, namun hasil ini didapatkan dari penggunaan metode PEW PLC. Tujuannya itu untuk melihat peningkatan kualitas solusi akibat teknik perturbation. Selanjutnya ada tabel 3 dan 4. Tabel 3 dan 4 ini sama seperti tabel 1 dan 2. Tabel 3 ini menggunakan algoritma PEW, namun dataset yang digunakan adalah 80 node. 80 node. Kemudian tabel 4 ini eh, sama seperti tabel 2, menggunakan metode PWPLC namun menggunakan dataset 80 node. Selanjutnya tabel 5. Tabel 5 ini berisikan hasil rata-rata uji PW-PLC. Selanjutnya ada tabel 6. Tabel 6 ini berisikan hasil perhitungan deviasi rata-rata. Tabel ke-7 berisi perhitungan waktu komputasi. Tabel 8 ini berisikan perhitungan waktu konsisten hasil dari pengukuran stabilitas dan variasi hasil algoritma. Kemudian ada tabel 9. Tabel 9 ini berisikan hasil uji algoritma PWPLC pada dataset 80 node dari OR library. Namun pada tabel 9 ini menghasilkan hasil data dengan kapasitas yang berbeda. Ada yang 5, ada yang 10, dan 20. Kemudian tabel 10 ini sama seperti tabel 9, namun menggunakan dataset 40 node dari OR library tadi. Graf itu menggunakan 40 simpul dan berbagai nilai kapasitas. Kapasitas itu ada yang 3, 5, dan 10. Kemudian tabel 11. Tabel 11 ini menampilkan hasil pengujian algoritma PWPLC pada dataset TC80 atau 80 node dari OR library, yaitu graf dengan 80 simpul dan kapasitas key yang berbeda-beda, yaitu 5, 10, dan 20. Selanjutnya tabel 12. Tabel 12 ini menampilkan hasil perbandingan rata-rata kinerja 3 algoritma, yaitu EW3, PEW, dan PWPLC. Tabel 13 ini menampilkan hasil perbandingan langsung antara PWPLC, EW3, dan solusi optimalnya. Selanjutnya adalah tabel 14. Tabel 14 ini membuktikan kekuatan PWPLC, bahwa algoritma ini tuh merupakan algoritma yang sederhana dan cepat, tetapi hasilnya setara bahkan lebih baik dari metaheuristik yang jauh lebih rumit. Selanjutnya adalah tabel 15. Tabel 15 ini tabel yang menganalisis kontribusi relatif dari 6 metrik. Seperti tadi yang telah disebutkan, menggunakan 6 metrik, yaitu C1 sampai C6, yang digunakan dalam fungsi seleksi komposit algoritma PEW.
yang memastikan komponen penilaian berbeda yang menentukan cara algoritma memilih simpul vertex untuk dihubungkan ke pohon spanning. Yang ke-16, tabel 16. Tabel ini menunjukkan peringkat atau ranking kontribusi terhadap metrik C1-C6 terhadap kualitas solusi berdasarkan seberapa sering bobotnya bernilai tinggi 0,5 sampai 1 dalam solusi terbaik. Selanjutnya output pada paper ini ditampilkan ada pada figur 3. Figur 3 ini menunjukkan struktur pohon CMSTP yang dihasilkan oleh algoritma PWPLC. Titik-titik ini mewakili simpul jaringan termasuk satu simpul pusat atau root. Kemudian ada garis-garis yang menunjukkan koneksi antar simpul yang membentuk pohon tanpa siklus. Yang ketiga, pada setiap cabang tidak melebihi batas kapasitas, kurang dari atau sama dengan 5 not per subtree. Jadi yang paling kiri ini adalah simpul pusat atau root. Kemudian garis-garis ini menunjukkan koneksi. Kemudian setiap cabang tidak melebihi batas kapasitas. Yaitu pada masing-masing cabang ini cuma ada satu, dua, tiga, empat. Empat itu kurang dari lima. Begitu juga dengan cabang-cabang yang lain. Tidak lebih dari 5 not per subtrinya. Kemudian ada juga output figur 4. Gambar ini menunjukkan pohon spanning terbaik yang diperoleh oleh algoritma PWPLC setelah penerapan Visible Solution Space Expansion menggunakan LCP. Not-not diatur dalam bidang dua dimensi, garis-garis menunjukkan hubungan antar simpul dalam CMST optimal. Kemudian hasil dari penelitian yang didapatkan. Aspek yang dinilai pada paper ini ada kualitas solusi, waktu komputasi, stabilitas hasil, efisiensi algoritma, kinerja keseluruhan. Dari hasil penelitian, algoritma PW dan PWPLC mampu menghasilkan solusi dengan sangat baik. Versi PWPLC terbukti paling efisien dengan deviasi hasil hanya sekitar 1-2% dari solusi optimal, namun dengan waktu komputasi yang jauh lebih cepat. Selain itu, hasilnya juga konsisten pada berbagai dataset sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma ini efektif dan praktis digunakan untuk perancangan jaringan dengan batas kapasitas. Kesimpulannya adalah bahwa algoritma yang baru diciptakan ini, yaitu PWPLC, terbukti cukup efisien, mudah diterapkan untuk menyelesaikan capacitated minimum spanning tree problem. Versi PWPLC menunjukkan performa terbaik karena mampu menghasilkan solusi mendekati optimal dengan waktu komputasi yang jauh lebih singkat dibanding metode lain. Selanjutnya adalah analisis pribadi dari saya terhadap paper ini. Yang pertama itu inovasi algoritma sederhana namun efektif. Jadi pada paper ini tuh eh, penulis berhasil menunjukkan bahwa pendekatan heuristik sederhana tetap bisa menyelesaikan masalah kompleks seperti masalah CMSTP tadi. Penulis juga telah berhasil menggabungkan dua algoritma yaitu algoritma Prim dan SO William menjadi PW. Lalu disempurnakan kembali menjadi algoritma PWPLC untuk memperluas ruang solusi dan meningkatkan hasil. Yang kedua yaitu kinerja algoritma yang sangat baik. Algoritma baru ini menghasilkan solusi yang mendekati optimal dengan deviasi kecil 1-2%, namun memiliki komputasi yang lebih cepat dibanding metode lain. Keseimbangan antara akurasi, efisiensi, dan kesederhanaan menjadi keunggulan utama pada penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi dan relevansi aplikatif. Meskipun pengujian masih terbatas pada ukuran dataset tertentu, penelitian ini memiliki kontribusi yang sangat kuat dan aplikatif pendekatannya relevan untuk diterapkan di dunia nyata seperti jaringan telekomunikasi, transportasi, dan distribusi logistik. Serta membuktikan bahwa solusi yang cerdas tidak harus rumit untuk memberikan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.